Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai dengan ibadah kita pada malam hari ini, ibadah keluarga Jumat 24 Juli tahun 2020. Untuk itu izinkan saya membacakan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat yang pertama berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pembacaan yang kedua terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-31 berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Untuk itu jemaat Tuhan, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengagungkan Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ku cinta keluarga Tuhan. Dan kita akan medley juga dengan pujian yang mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan boleh berikan kami kesempatan di tengah-tengah kesibukan kami, untuk kami boleh ada di dalam persekutuan ibadah keluarga Jemaat Yegar Sahaduta. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup dan kami boleh beribadah pada malam hari ini. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah ini. Biarlah semua terjadi menurut kehendak dan rencana Tuhan dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan juga berkati Mama Ado yang akan melayani kami lewat firman Tuhan. Berkati Bapak Markus yang melayani kami lewat musik, bukan hamba sendiri. Tuhan juga urapi dan pakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu keluarga Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita angkat satu lagu penyembahan yang mengatakan, Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu.
Shalom. Ada satu sukacita buat kita semua jemaat Tuhan yang terkasih. Walaupun kita tidak bersama-sama dalam satu ibadah keluarga, tetapi ada satu sukacita karena sekalipun COVID ini membuat kita harus berpisah, tapi kita masih punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami menaikkan segala puji syukur kami ke hadapan-Mu. Karena walaupun COVID ini membuat kami harus terpisah dan kami tidak duduk bersama-sama dalam ibadah keluarga. Kami ada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya kepadamu bahwa itu tidak menghalangi kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami, dan akan memberikan kekuatan bagi kami. Tolong kami semua di rumah kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing, Bapak, Ibu, anak-anak. Biarlah kami duduk bersama-sama dan Tuhan berikan kami hati yang lemah untuk mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu itu Tuhan, kami tanamkan dalam hidup kami dan kami melakukannya. Hari lepas hari, hamba berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dalam segala kekurangan dan keterbatasan hamba ini, hamba serahkan sepenuh hidup hamba ke dalam tangan-Mu. Karena ada satu sukacita yang Engkau berikan kepada hamba dan kepercayaan yang Engkau berikan untuk melayani-Mu. Hamba siap menjadi alat-Mu. Pakai hamba hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kata-kata-Mu Engkau taruh dalam bibir mulut hamba ini. Kuduskan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap dan menyambut firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan belajar bersama-sama dalam ibadah keluarga. Saya ambil dari kitab Mazmur pasal 55 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di saat-saat ini kita semua melihat bahwa dampak dari COVID ini membuat kita semua merasa banyak hal yang membuat kita bingung, bimbang, khawatir dan segala banyak hal yang kita hadapi. Tapi hari ini kita akan belajar dari Mazmur 155 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24 tentang bagaimana doa Daud untuk melihat campur tangan Tuhan dalam menghadapi persoalan yang Daud hadapi. Tema yang saya bawa dalam firman ini, sikap Daud dalam menghadapi persoalan krisis. Sikap Daud dalam menghadapi persoalan krisis. Sikap Daud saya ganti dengan sikap kita sendiri, kita pakai nama sendiri. Sikap saya dalam menghadapi persoalan krisis. Daud waktu menghadapi persoalan ini, kalau kita baca di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-24, saya mungkin akan baca
dari pasal 1 sampai dengan dari pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan di situ itu yang pertama. Yang pertama, Daud berdoa kepada Tuhan. Yang pertama adalah sikap Daud. Tema kita adalah sikap Daud dalam menghadapi persoalan krisis. Yang pertama, Daud berdoa kepada Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi persoalan, Daud menghadapi masalah, Daud menghadapi persoalan. Sebenarnya kalau kita baca ini di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-9, ini Daud berbicara kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan. Daud kalau kita dicatat sekarang dia bilang curhat begitu. Daud curhat kepada Tuhan, Daud sampaikan keluh kesahnya. Daud tahu bahwa hanya lewat doa Tuhan akan menolong Daud. Kita pun demikian. Kalau kita baca di sini ayat 2 dia bilang, berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Ini Daud memohon, Daud meminta. Dalam persoalan masalah hidup kita, kita juga harus percaya bahwa hanya lewat doa. Bukan kita punya masalah, kadang-kadang ya zaman sekarang orang kalau punya masalah, kasih naik dulu di status, curhat dulu di status sana. Waktu kita curhat ke status ya pasti banyak orang komen dan itu menjadi masalah lagi dalam hidup kita. Tapi waktu kita mengambil sikap seperti Daud, yaitu Daud berdoa kepada Tuhan. Waktu kita mengambil segala persoalan kita, masalah kita, semua yang kita hadapi, kita bawa di dalam doa. Kita katakan kepada Tuhan bahwa ini masalah saya. Kita baca di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9 bunyinya demikian. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Ayat yang ketiga dia bilang, perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Karena teriakan musuh. Karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku. Dan dengan geram mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku sekiranya aku diberi sayap. Seperti merpati aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Daud menceritakan bahwa Tuhan, kalau saya bersayap saya mau terbang jauh. Tuhan, kalau saya bisa lari sejauh-jauh dari masalah saya akan lari. Daud sampaikan semua masalahnya lewat doa kepada Tuhan. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, mungkin hari ini Tuhan tidak akan jawab doa kita. Mungkin bulan depan Tuhan juga tidak akan jawab. Mungkin tahun depan Tuhan tidak jawab. Kenapa Tuhan tidak jawab? Kadang-kadang Tuhan membuat kita untuk terus berdoa karena Tuhan tahu persis apa yang akan Tuhan jawab kepada kita. Kadang-kadang Tuhan tahu siapa kita sehingga Tuhan tidak menjawab doa kita secepat itu. Saya punya pengalaman hidup yang membuat saya melihat bahwa memang kadang-kadang Tuhan mau supaya kita terus berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Kita terus kasih tahu kepada Tuhan ini masalah saya dan kita tidak boleh putus-putus untuk berdoa. Itu yang pertama. Daud berdoa kepada Tuhan. Dengan semua persoalan masalah kita tetap berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar bahwa segala persoalan kita, masalah kita harus bawa di dalam doa. Maka Tuhan akan melihat semua itu dan Tuhan akan menjawab segala pergumulan kita. Yang kedua, Daud minta Tuhan yang bertindak. Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16.
Hal yang kedua yang kita lihat dari pembacaan ini, Daud minta Tuhan untuk bertindak. Kadang-kadang kita berdoa, tapi kita tidak minta, setelah kita berdoa kita minta Tuhan untuk campur tangan dalam pergumulan kita. Tapi di sini Daud minta kepada Tuhan untuk Tuhan yang bertindak. Kenapa Tuhan bertindak? Kalau kita baca cerita ini, sebenarnya Daud bilang di ayat 10 dia bilang begini, bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan pembantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu, di atas tembok-temboknya dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapang tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Ini masalah Daud. Ini masalah Daud. Itu sebabnya Daud harus berdoa dan Daud minta kepada Tuhan untuk bertindak. Ayat 15. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Biarlah maut menyegap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati sebab kejahatan ada. Ini persoalan Daud. Kalau kita lihat bahwa Daud bilang kepada Tuhan bahwa kalau Daud punya teman, kawan, orang-orang lain yang mungkin menyakiti Daud mungkin masih bisa mengatasi. Tapi ini teman dekat yang biasa dong bilang bahwa teman dalam selimut kah, begitu dia punya ceritanya mungkin begitu. Jadi ini teman dekat ini orang yang Daud percaya dalam istana, yaitu Ahitofel dan Absalom anaknya. Mereka sekongkol, mereka kerjasama untuk menghancurkan Daud. Mereka mau menghancurkan tahtanya Daud. Ini yang membuat Daud harus berserah kepada Tuhan dan Daud menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan untuk Tuhan bertindak. Daud, kita lihat dalam pembacaan ini bahwa waktu Daud berdoa kepada Tuhan dan minta Tuhan campur tangan. Yang kedua, Daud minta Tuhan untuk bertindak. Daud minta bahwa persoalan ini bukan persoalan yang gampang-gampang. Karena ini teman di dalam selimut. Ini teman yang menyusahkan saya. Ini orang dekat saya, orang kepercayaan saya yang mau menyakiti saya. Daud tidak bisa membalas. Daud tidak bisa melakukan hal untuk membela diri. Sehingga itu Daud minta Tuhan bertindak. Kalau kita membaca dalam pembacaan ini sampai di ayat yang 10 sampai ayat yang ke-16. Daud berserah kepada Tuhan untuk Tuhan bertindak. Tuhan bertindak, Tuhan campur tangan dalam persoalan Daud. Daud menyerahkan. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kita merasa bahwa kita bisa bertindak sendiri. Kadang-kadang kita rasa bahwa saya bisa. Kita lakukan dengan tindakan kita, dengan kekuatan kita dan kemampuan kita. Kita tidak mau menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan untuk bertindak. Saya punya pengalaman bahwa ada salah satu ibu katakan kepada saya begini. Kenapa kau enjoy saja dengan kau bermasalah? Yang saya jawab begini. Kalau kasih untuk Tuhan, kasih semua masalah. Jangan tahan setengah-setengah. Kita kasih semua, kita tahan setengah. Maka walaupun kita akan berdoa, persoalan itu tidak akan pernah selesai. Tapi waktu kita serahkan sepenuh kepada Tuhan dan kita minta Tuhan bertindak, maka persoalan kita itu Tuhan akan selesaikan. Itu. Kita tidak boleh pernah merasa bahwa saya sudah berdoa, Tuhan tidak jawab. Berarti saya harus bertindak dengan kekuatan saya. Tidak. Kalau kita mau serahkan kepada Tuhan, kita berdoa dan mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, untuk Tuhan bertindak, serahkan semua kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Hal yang ketiga, kita lihat dari cerita Daud ini. Hal yang ketiga, Daud serahkan semua persoalannya kepada Tuhan, tidak setengah-setengah. Daud serahkan semuanya kepada Tuhan.
Yang pertama, Daud berdoa. Daud menceritakan persoalan Daud kepada Tuhan. Yang kedua, Daud minta Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang menolong. Dan yang ketiga, Daud serahkan semua persoalan Daud kepada Tuhan. Daud serahkan sepenuhnya, Daud tidak tunggu-tunggu. Kita lihat di dalam ayat yang ke-24 dan 20. Ayat yang ke-23 dan 24. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Yang terakhir, tetapi aku ini percaya kepadamu. Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa segala kekhawatiran, segala hal-hal yang menjadi beban, Daud percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup menolong Daud. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari saya mengajak kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap berdoa walaupun kita menghadapi keadaan ini, COVID-19 ini. Kita khawatir dengan hal-hal yang mungkin keuangan, mungkin hal-hal lain yang membuat kita khawatir. Jangan kita bicara keuangan, sakit saja kita sudah pikir-pikir aduh ke rumah sakit ini bagaimana karena semua ada di dalam COVID. Tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta Tuhan bertindak dan kita serahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti bertindak waktu kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak dan Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kita. Saya akan tutup dengan satu ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 bunyinya demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Segala sesuatu kita sampaikan kepada Tuhan dengan doa dan minta kepada Tuhan dan percaya. Dan Tuhan akan bertindak itu dan Tuhan akan menyelesaikan itu kepada kita. Dengan pengucapan syukur. Kita terus panjatkan doa dengan tidak putus-putus. Jadi ada 3 hal yang kita belajar malam hari ini. Yaitu Daud berdoa kepada Tuhan. Yang kedua Daud minta Tuhan yang bertindak. Yang ketiga Daud serahkan semua persoalan hidupnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua di malam hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas dalam menyampaikan, tapi hamba percaya bahwa firman-Mu adalah punya Engkau sendiri. Engkau akan terus berbicara kepada jemaat-Mu lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu terus akan bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami melakukannya, dan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat 3 pelajaran ini, bahwa walaupun kami dalam masalah apapun, kami tetap berdoa kepadamu, karena Engkau adalah jawaban kami. Kami harus tetap minta Engkau yang bertindak di dalam segala persoalan kami. Kami harus berserah sepenuhnya kepadamu, karena Engkau adalah Tuhan yang menjawab, dan Engkau Tuhan yang pasti menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Ibu Adoka Iba pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan kita akan mengangkat pujian dari Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Dan setelah persembahan ini dijalankan, kita akan langsung berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan doa ini juga akan dipimpin oleh Ibu Ado Kaiba. Kemenangan Iman. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kehadapan hadirat-Mu karena Engkau telah memberkati kami dan kami sudah memberi. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemberian-pemberian kami. Kami memberi dengan keterbatasan kami dan kekurangan kami. Kami memberi dengan segala kelimpahan yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan, mari Engkau memberkati kami supaya kami memberi dengan sukacita kepadamu. Terima kasih Bapa, kami sudah melakukan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua keluarga demi keluarga di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami tidak melihat dan tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam rumah tangga kami. Tapi doa hamba pada malam hari ini Bapa, kesanalah Engkau menjangkau semua keluarga demi keluarga. Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan, anak-anak mantu kami, cucu-cucu kami mendoakan Tuhan. Mari kami minta Tuhan lindungi kami semua dan berkati kami, pagari dan bentengi kami semua. Terima kasih Bapa, semua kekurangan kami, semua kebutuhan kami Tuhan cukupkan. Kami sakit Tuhan sembuhkan, kami susah Tuhan hiburkan kami. Dan Tuhan berikan kami tetap percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, berkati Kakak yang sudah menjadi pelayan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati Palemaku dan berkati semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.